Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat, yakni nikmat sehat. Lalu salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Hendri Siti Rahmawati dengan NPM 222165039 dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Artikel ilmiah yang akan saya presentasikan yaitu berjudul Tren Penggunaan Fitur GoPut di Era Digitalisasi pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Tingkat 1B Universitas Siliwangi. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, apakah rekan-rekan mengetahui apa itu fitur GoPut? Ya, tentu rekan-rekan mengetahui apa itu fitur GoPut, karena pada era digitalisasi pada saat ini, fitur GoPut bukanlah hal yang asing bagi kita. Pada fenomena perkembangan digital pada saat ini, Gojek menjadi salah satu bukti dari perkembangan digital dan kemajuan teknologi dan juga moda transportasi. Gojek merupakan perusahaan transportasi yang mana dalam pelayanannya itu berbasis online. Perusahaan Gojek yang didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2010 ini tidak hanya memberikan pelayanan antar jemput saja, atau yang sering kita sebut dengan GoRide atau GoCar, tetapi memberikan pelayanan mengenai pengiriman barang atau GoSend, pelayanan berbelanja atau GoMart, lalu pelayanan pesan antar makanan atau GoFood. Nah, mengenai fitur GoPut, hal ini menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Baik, inilah presentasi mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat. Yang pertama yaitu mengenai abstrak. Pada penelitian ini akan membahas mengenai fitur GoPut, salah satu layanan pesan antar makanan yang disediakan oleh salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Gojek, dan bagaimana pemanfaatannya pada mahasiswa pendidikan ekonomi tingkat 1B Universitas Siliwangi. Pada penelitian ini akan membahas bagaimana pemanfaatannya bagi mahasiswa pendidikan ekonomi tingkat 1B Universitas Siliwangi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mahasiswa pendidikan ekonomi tingkat 1B Universitas Siliwangi dengan jumlah sampel yang ada adalah 7 responden. Penelitian ini mengkaji alasan penggunaan fitur GoPut, apakah karena untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-harinya. Karena dalam penggunaan fitur GoPut sangatlah mudah. Hasil data yang diperoleh dari kuesioner dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan alasan yang berbeda dari satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Lalu, hal yang melatar belakangi peneliti mengambil judul ini karena perkembangan digital pada saat ini menjadi konsumsi besar bagi mahasiswa generasi milenial. Bagi mahasiswa generasi milenial, informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Karena mahasiswa saat ini lahir di mana akses informasi sudah sangat mudah digunakan. Khususnya internet sudah menjadi sangat mendunia, sehingga hal tersebut berpengaruh pada pandangan dan gaya hidup mereka. Era digital ini seakan menjadikan kehidupan mereka menjadi serba praktis, dinamis, dan serba mudah. Selain berpengaruh terhadap gaya hidup para mahasiswa, perkembangan digital membawa pengaruh moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Lalu mengenai kajian pustaka yang saya ambil yaitu mengenai e-commerce dalam e-books yang berjudul e-commerce suatu pengantar bisnis digital pada tahun 2020, yaitu e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sarana elektronik seperti internet, televisi, website, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Sehingga data dikatakan e-commerce yakni suatu pemasaran barang atau jasa melalui sistem informasi yang memanfaatkan teknologi internet. Lalu mengenai gaya hidup, menurut Ujang Sumarwan pada tahun 2011, gaya hidup sering digambarkan dengan kegiatan, minat dan opini dari seseorang, atau activities, interest, dan opinion. Gaya hidup seseorang biasanya tidak permanen dan cepat berubah. Seseorang mungkin dengan cepat mengganti model dan merek pakaiannya karena menyesuaikan dengan perubahan hidupnya. Selanjutnya mengenai metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan cara memberikan kuesioner kepada mahasiswa pendidikan ekonomi tingkat 1B. Pada kuesioner ini peneliti mendapatkan 7 respon dari mahasiswa pendidikan ekonomi tingkat 1B Universitas Siliwangi. Menurut Sugiono, pada tahun 2017, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pada penelitian ini, peneliti memberikan kuesioner kepada mahasiswa pendidikan ekonomi tingkat 1B terkait pengalaman mereka dalam penggunaan fitur GoPut. Sudah berapa lama mereka mengenal fitur GoPut, alasan mereka menggunakan fitur GoPut, pembayaran bentuk apa yang sering mereka gunakan dalam penggunaan fitur GoPut, dan apakah mereka menggunakan fitur GoPut ini pada saat ada voucher saja. Hasil dari kuesioner dipaparkan secara deskriptif tekstual dan menyertakan bukti dari jawaban kuesioner daripada para responden. Selanjutnya, analisis dan hasil penelitian. Peneliti telah berhasil mendapatkan beberapa respon dari pengguna fitur GoPut untuk mengetahui lebih dalam apa yang menjadi latar belakang mereka menggunakan GoPut. Respon yang berhasil didapatkan yaitu sebanyak 7 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tahap penyebaran kuesioner kepada seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi tingkat 1B. Adapun jawaban atau respon yang berhasil didapatkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut. Mengenai pertanyaan, sudah berapa lama mereka menggunakan fitur GoPut? Dari 7 responden dalam kuesioner yang telah peneliti bagikan, ada sebanyak 6 responden mengenal fitur GoPut ini sebagai food order sudah lebih dari 1 tahun. Namun, ada 1 orang yang baru mengenal fitur GoPut ini kurang dari 5 bulan. Lalu, pertanyaan yang kedua, mengenai alasan memilih fitur GoPut untuk memesan makanan. Para responden memberikan jawaban yang berbeda mengenai alasan mengapa mereka menggunakan fitur GoPut ini. Namun dari hasil kuesioner di atas, para responden cenderung memberikan alasan karena kepraktisan dan juga adanya voucher diskon pada fitur GoPut ini. Lalu pertanyaan mengenai pembayaran bentuk apa yang sering dipilih. Sistem pembayaran tunai lebih dominan dipilih oleh para responden dibandingkan dengan pembayaran melalui fitur GoPut dan pembayaran melalui kartu kredit. Hal ini mungkin saja terjadi karena sistem pembayaran secara online atau e-payment memerlukan pengisian saldo terlebih dahulu, seperti mengisi saldo pada fitur GoPay, dompet digital, bahkan jika membayar melalui kartu kredit atau debit pun sama. Tetapi dengan menggunakan sistem pembayaran GoPay, memberikan keuntungan sendiri, selain nanti akan mendapatkan voucher transaksi gratis atau potongan gratis, juga bisa memperoleh poin token yang dapat dimainkan dan ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik yang disediakan oleh perusahaan Gojek. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai apakah mereka menggunakan fitur GoPut ini ketika ada voucher saja. Dalam penggunaan fitur GoPut, 4 dari 7 responden mengakui bahwa mereka tidak selalu menggunakan atau menunggu voucher untuk memesan makanan pada fitur GoPut ini. Voucher dan promo lainnya pada fitur GoPut biasanya menjadi pengaruh utama orang-orang untuk menggunakan fitur GoPut ini, karena dengan adanya voucher dan promo akan mendapatkan potongan harga. Tetapi berbeda dengan mahasiswa pendidikan ekonomi tingkat 1B Universitas Siliwangi ini, yang mana voucher dan promo lainnya tidak menjadi alasan mereka dalam penggunaan fitur GoPut ini. Lalu yang terakhir yaitu penutup. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi tingkat 1B Universitas Siliwangi lebih memilih membeli makanan melalui fitur GoPut karena kepraktisan dalam prosesnya yang didapat. Dan mahasiswa pendidikan ekonomi tingkat 1B Universitas Siliwangi dalam penggunaan fitur GoPut ini tidak selalu mengandalkan voucher ataupun promo lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.